Nah, tiap dia belanja tuh pasti ada aja yang dia cari, tapi di warung gue lagi nggak ada. Loh, di sini ada kedai. Semalam kok saya mau beli rokok di sini kosong dan gelap ya? Opung gue yang di kampung katanya mimpi rumah gue dikelilingin sama ular dan ada api besar yang jatuh ke belakang rumah. Peringatan, animasi ini dibuat dengan tujuan sharing pengalaman pribadi sang pengirim cerita. Dimohon untuk menghargai cerita tanpa menyudutkan beberapa pihak. Selamat menonton. Hai. Kenalin, gue Rumi. Nggak ada L. Ntar jadi nyanyi kalau ada L-nya. Aku bukanlah Superman. Gue dari Sumut, dan umur gue sekarang udah 24 tahun. Kali ini, gue mau cerita tentang cobaan hidup ortu gue yang gak ada abisnya. Gara-gara banyak yang iri sama keluarga gue. Padahal, ortu gue tuh tipe orang yang gak banyak ngomong, tapi banyak yang dikerjain, dan termasuk orang yang dihargai di kampung. Jadi, ortu gue tuh ada 4 anak. Anak pertama, namanya Bang Kenu. Anak kedua, Kak Ayu. Anak ketiganya itu gue. Dan terakhir namanya Dito. Nah, cerita ini berawal dari zaman gue SD. Dulu, ayah sama mama udah lama buka usaha dagang, kayak kedai yang isinya sembako gitu kan. Nah, kita punya tetangga, pas banget rumahnya tuh di depan kedai. Nah, tiap dia belanja tuh, pasti ada aja yang dia cari, tapi di warung gue lagi nggak ada. Misal, dia nyari beras, kebetulan hari itu beras di warung mama gue lagi habis. Atau dia lagi nyari telur, tapi hari itu ayah lagi nggak restock telur. Jadi kayak, ini orang sengaja nyari yang nggak ada, biar kesannya warung gue tuh nggak lengkap. Terus nih, masih dengan orang yang sama juga, di kedai tuh kan jualan galon air isi ulang gitu. Dan ayah juga udah banyak pelanggannya. Anehnya, tetangga itu malah jualan galon air juga. Padahal udah tahu posisi kita depan-depanan ya. Tapi dia malah jualan yang sama. Dia juga nggak buka warung, dia nggak ada depot air, dan nggak ada rebus air di dandang gede buat dijual. Dan dia juga sebenarnya orang yang mampu. Ya oke deh, mungkin dia cuma pengen hobi aja jualannya. Tapi kayak, why gitu. Sampai waktu itu ada yang mau belanja, sekalian bawa galon kosong gitu kan ke kedai ayah. Terus dia sengaja banget ikut-ikutan mampir ke kedai ayah dan nawarin, kita juga jualan galon loh, nanti bisa diantar ke rumah. Ya, ayah cuma diem aja, karena nggak enak kan kalau berebut pelanggan. Terus juga masih mikir, kalau emang udah rezeki mah, nanti juga tetap ke kita kok. Tapi tetap aja heran, ini orang kenapa begitu sih? Ada lagi kejadian yang menurut gue aneh juga sih. Waktu itu gue masih kelas 4 SD, dan lagi ada acara layar tancap gitu di kampung. Posisinya di samping kedai, karena kebetulan lapangan itu kosong. Nah, petugas layar tancap yang malam itu lagi jaga, sempet pengen beli rokok gitu kan, tapi nyari ke samping lapangan. Katanya nggak nemu kedai mama gue. Sampai besok paginya, dia balik lagi tuh ke warung mama gue. Terus dia nanya, loh, di sini ada kedai. Semalam kok saya mau beli rokok di sini kosong dan gelap ya? Kayak kosong nggak ada apa-apa. Terus mama gue bilang, loh, kita semua lihat kalian pada bolak-balik loh lewat di depan warung. Kita nggak tutup kok. Lampu kedai juga hidup semua sampai belakang. Masa iya gelap? Terus disahutin, bener bu, kita sampai harus jalan jauh nyari kedai lain buat jajan. Setelah itu ya, mama cuma mikir, mungkin mereka salah lihat kali ya. Ada momen lain lagi nih. Waktu itu, mama lagi kedatangan tamu dari kampung ayah. Jadi, mama masak makanan gitulah, yang lumayan banyak buat tamu. Waktu itu kompor yang dipakai tuh tipe kompor yang pakai sumbu. Kalian pernah lihat nggak kompor yang pakai sumbu? Kayaknya sekarang udah jarang deh. Pas lagi dipakai masak, entah gimana ceritanya, tiba-tiba tuh kompor meledak bejir. Kayak gimana ceritanya tuh kompor bisa meledak? Kayak aneh banget loh. Padahal udah lama banget mama masak pakai kompor itu. Tapi nggak pernah ada kejadian aneh-aneh. Pas kejadian tuh, mama gue lagi sama Kak Ayu. Gue lagi nonton TV, disuruh buat manggil ayah kan, buat lihat keadaan mama. Tapi ayah lagi nggak ada di kedai.
Gue cari kemana-mana tuh ayah. Ternyata ayah lagi ada di belakang kedai sama Opung yang dari kampung ayah. Mereka kayak lagi ngambil sesuatu gitu dari dalam tanah. Ternyata mereka ngambil bungkusan santet yang ditanam di tanah belakang kedai. Dan lu tahu isinya apa, guys? Isinya jarum, tulisan Arab, paku, dan lain-lain yang dibungkus di dalam kain putih. Ternyata Opung punya keistimewaan gitu. Dia tahu ada yang jahat di kedai ayah. Jadi dia datang buat bersihin santet itu. Nah, waktu kain santet itu diambil, ternyata menyebabkan kontak ke rumah mama yang lagi masak. Jadi itulah penyebab kompor mama meledak. Mama gue jadi korban, pahanya kena minyak panas dan melepuh besar banget. Bahkan sampai sekarang bekasnya masih ada. Dan Opung bilang, pelakunya akan ketahuan karena beberapa hari ke depan mereka bakal ribut keluarganya. Sampai barang-barangnya ikut keluar. Dan yap, bener guys. Temen ayah yang masih satu marga sama ayah, yang juga buka kedai baru itu, mereka suami istri ribut besar. Sampai istrinya lemparin barang-barang dapur keluar. Bahkan baju suaminya pun dia lemparin. Tapi dengan kejadian ini membuktikan kalau omongan Opung itu benar. Pokoknya banyak hal yang terjadi lah. Sampai ketika gue SMP, krisis ekonomi melanda keluarga gue. Sampai kita harus jualan lontong, banyak utang, dan kedai dijual. Terus karena Mbah, BTW ini mamanya mama gue ya, tinggal sendirian, jadilah kita pindah ke rumah Mbah. Masih di kampung yang sama kok. Bahkan sampai Mbah meninggal kita masih di situ. Sampai abang pertama kuliah juga. Karena emang posisinya keluarga gue ekonominya lagi anjlok banget guys waktu itu. Tapi ayah dan mama selalu kerja keras dan ngedukung anak-anaknya. Jadilah abang tetap bisa kuliah. Walau agak huha-huha dikit nyari biaya waktu itu. Tapi nggak apa-apa. Ini demi masa depan anak-anak mama dan ayah. Mereka kerja keras. Abang keterima kuliah di salah satu univ di Pekanbaru. Terus ada salah satu saudara kita yang bilang gini, iris kupingku kalau anaknya itu bakal berhenti. Nggak akan sanggup dia ini. Lagi sulit ekonomi malah kuliahkan anak. Cih, bukannya didoain yang baik-baik biar rezekinya sampai buat sekolahin abang gue sampai beres. Malah negatif banget ngomongnya. Dan alhamdulillahnya, walau sakit-sakitan, abang gue tetap bisa lulus tepat waktu. Dan kayaknya dia tertohok banget tuh pas tahu abang gue berhasil selesai kuliah. Di usia gue yang udah dewasa ini, kejadian santet itu datang lagi nih. Opung gue yang di kampung katanya mimpi rumah gue dikelilingin sama ular dan ada api besar yang jatuh ke belakang rumah sampai rumahnya hancur. Terus ayah dan mama dikejar ular. Terus mama gue ketangkep. Kata Opung, ada orang jahat yang mau santet pakai tanam kain putih. Kayaknya sama gitu dengan santet yang sebelumnya. Kata Opung, ada orang yang kita lihat rajin ibadah, baik, sering bantu orang, tapi sebenarnya dalam hatinya enggak. Udah lama dia iri sama kalian, dan ini udah lama dia kirim. Awalnya, dia siram pasir ke seng rumah, tapi nggak mempan. Jadilah dia tanam kain itu. Rencananya mau ditambah lagi kalau ini nggak mempan juga. Canggih juga Opung gue nih, bisa nerawang sedetail itu. Dan yap, kita langsung mikir ke satu orang dong, yaitu tetangga yang ada di depan kedai. Ternyata dulu ada kenalan mama gue yang bilang kalau dia tuh dilihat dari bentuk rumahnya kayak punya pesugihan gitu. Dan imbasnya akan bikin tetangga-tetangganya jadi korban. Dan yap, semua tetangganya udah berganti orang semua, termasuk kita. Terus ada satu orang yang dulu punya penyakit aneh gitu. Ternyata katanya pernah kerasukan. Dan ngakunya kalau dia itu yang kirimannya si tetangga lama gue itu. Katanya dia lakuin itu karena dia nggak suka sama orang yang seneng. Dan kalau dia nggak ambil korban, anak-anaknya nggak makan. Ngeri banget kan? Sejauh ini, keluarga gue masih struggle buat sembuh dan bangkit dari serangan-serangan aneh santet ini guys. Terakhir kabarnya, masih ada tanaman santet yang belum ditemuin lagi nih guys. Tolong bantu doanya ya, biar segera ketemu. Dan semoga tetangga gue cepat insaf juga ngelakuin hal-hal begini. Jadi gue dan keluarga bisa lebih tenang. Buat teman-teman yang pernah ngalamin hal yang sama, atau sedang struggle yang lain, semoga masalahnya cepat beres ya. Segini aja cerita dari gue kali ini. Sampai ketemu di video GPC lainnya ya. Bye!